Mas, jadi sebenarnya dia Oke ya, kita mulai aja. Sepertinya pada vakum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke ya, pada kesempatan kali ini saya belum bisa menambah materi karena ketercapaian materi sebelumnya belum bisa saya peroleh. Jadi artinya gini, saya berikan banyak kalau sudah mulai terserap ya, sebagian ataupun minimal separuh lah. Tapi kalau belum sama sekali, maka saya menunda untuk menambah materi jenjangnya, karena desain kendali kelistrikan itu tidak terpacu cuman hanya pada satu areal. Dia ada banyak berbagai macam sistem kendali. Nah, apalagi saya akan memberikan sistem sistem kendali yang berbasis digital seperti itu, yang bisa dikendalikan mau secara langsung atau secara otomatis, mau di satu tempat atau di beberapa tempat terpisah. Nah, seperti itu. Maka basically-nya harus kuat dulu itu ya. Jadi saya belum bisa memulai untuk menambahkan seperti itu. Kemudian untuk PTM kali ini mungkin untuk mengawali saya belum bisa hadir dulu ya. Pertama juga mungkin karena saya juga informasinya baru mendadak ini ya, mendadak. Saya juga dapat informasi dari kalian, tapi nanti coba saya akan diskusi bagaimana teknis untuk saya bisa berada di kampus seperti itu. Kemudian juga untuk media praktek, saya sangat berharap bahwa kita bisa menggunakan media praktek yang ada di lab PLC. Jadi kalau bisa kita secara efektif nanti saya berlakukan blended learning. Blended learning itu dimana nanti istilahnya itu kita juga lakukan daring, juga lakukan luring, atau kita lakukan offline, juga lakukan online. Untuk offline-nya kita tatap muka, untuk praktek hanya praktek. Nah, maka dari itu untuk ketercapaian teorinya maka kita dapatkan pada saat online seperti itu. Jadi kita harus bisa membuat dua kondisi ini saling sinergi. Nah, saya cuma mau diskusi sekitar 20 menit saja ke depan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Nah, kalau misalkan masih belum paham, maka saya beri case judul saja seperti itu. Saya jadikan tugas. Kalau memang tugas akhir yang saya harapkan tidak tercapai. Karena tugas akhir ini penting sekali buat saya. Pentingnya itu begini, saya harus tahu bagaimana keterserapan materi yang saya sampaikan. Jika sekitar 30% kalian tidak paham, masih ada 70% yang harus saya yakin 70% bisa. Kalau 30% belum paham, berarti ya 30% harus saya perbaikin dulu. Tapi kalau misalkan 80% nggak paham semua, cuma 20% yang paham, artinya kegagalan ada di saya. Dan saya tidak suka hal tersebut. Ya, itu adalah kode etik diri pribadi saya. Jadi kalau saya ditugaskan untuk mendidik dan mengajar, mau di strata apapun, kalau tidak ada ketercapaian, saya tidak bisa lanjutkan. Mungkin cocoknya sama dosen yang lain, bukan dengan saya, sehingga bisa paham ya. Beberapa materi kuliah juga saya tidak bisa terima ya, saya diminta ngajar lagi, mohon maaf karena saya sudah mengenal beberapa kelas yang ditawarkan, maka saya menolak itu karena saya yakin nggak tercapai seperti itu. Jadi saya tidak mau membuang waktu kalian yang berharga dengan sesuatu yang tidak kalian pahami setelah saya sampaikan. Sedikit tapi memahami akan saya tambahkan. Tapi kalau sama sekali enggak, jangan, kasihan. Terus juga saya memberikan waktu 1 kali 24 jam di luar mata kuliah umum ya, di luar mata kuliah yang bisa kita laksanakan untuk berasistensi, janjian dengan saya untuk
kita diskusi perihal tugas akhirnya. Karena tugas akhir sebenarnya itu nanti sangat berat buat kalian. Ya. Karena di situ ada lembar-lembar yang harus kalian isi secara teori. Belum lagi kalian bikin secara praktis, kecuali kalau kalian mengarah ke analisis saja, tidak perlu prakteknya. Ya, hanya perlu parameter ukur pemahaman teori secara analisis tinggi. Itu. Tapi kalau misalkan kalau misalkan kalian menginginkan juga terampil di bidang ini dari sisi keterampilan, maka mau nggak mau juga wajib untuk memperoleh kemampuan itu. Ini saya kembalikan, ya. Nah, saya cuma mau tanya, mungkin di situ ada kelompok 1 ya, itu Chris Bay dan kawan-kawan. Mungkin bisa menceritakan sedikit sejauh mana nih capaian hasilnya? Apa yang mau kalian angkat? Perkiraan saja. Silakan. Ya, Mas. Izin Mas, untuk kami mau mengangkat tentang sistem palang pintu otomatis kereta api, Mas, menggunakan sensor fotoelektrik. Fotoelektrik. Oke. Ya. Ya, Mas. Bisa. Itu masih bisa ada urutan kerjanya. Ya, masih ada urutan kerjanya. Karena saya tidak meminta untuk kalian membuat satu materi TA tugas akhir yang linear. Linear itu menggunakan sensor-sensor yang berbasis informasi tidak tidak konstan. Contoh sensor suhu. Sensor suhu itu kan nggak konstan, dia naik turun dan dia bermain di di linear, bukan digital, seperti itu ya. Nah, saya cuma perlu yang digital dulu, linear kita bahas belakangan. Nah, tadi ada pembahasan, mungkin Sauki ya sedikit tadi membahas, saya mau coba untuk bikin sistem temperatur suhu ruang ya, itu kalau saya tangkap di situ memuat informasi, ada sensor untuk mengendalikan kipas angin. Nah, kalau buat saya itu linear, jadi belum bisa masuk. Saya cuma perlu digital saja dulu, gitu, pemahaman digital untuk basically saya untuk ngelatih kalian ke PLC dan HMI-nya, seperti itu, ya. Nah, oke, kalau untuk kelompok 1 teruskan, itu tidak begitu ribet, bisa dilaksanakan, ya. Coba langsung dilaksanakan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 silahkan. Mungkin ada informasi? Ya, Mas. Untuk kelompok 2 kami membuat ini, Mas, palang otomatis parameter berbasis RFID. RFID. Oh ya, itu bisa, itu digital input itu. Ya, digital input bisa. Oke. Berbasis RFID berarti sama dengan gerbang tol. Ya, sama dengan gerbang tol. Cuman gerbang tol itu kartunya ada 2 fungsi, digital input, selanjutnya digital data, namanya big data. Jadi dia mencari informasi ada berapa nilai nominal di dalam kartu tersebut, itu ya. Oke, itu bisa diteruskan. Cuman yang kita bahas adalah digital inputnya aja ya. Oke, itu saya bisa terima. Selanjutnya untuk kelompok yang lain, kelompok 1, 2 sudah. Kelompok 3, saya kembali ke kelompok 3 dulu. Nggak apa-apa ini, kita harus ada informasi dulu sehingga saya tahu materi ujinya seperti apa. Sauki, gimana Sauki? Kelompok 3, silakan. Siap, Mas. Ya. Berarti yang punya saya harus diganti, Mas. Kalau dia berbasis linear, diganti saja. Karena itu nanti akan merepotkan kamu sendiri. Sementara pakai digital saja dulu. Karena kita pembahasan di digital. On atau off, seperti itu. Ya, on atau off. Itu. Kalau berbasis itu enggak dulu. Coba kamu cari lagi ya. Saya kasih kesempatan, enggak masalah. Nanti mungkin bisa gabung lagi di 10.30. Saya mau lihat juga yang grup berikutnya. Ya. Itu.
Berarti sensornya itu nggak bisa sensor suhu dan sebagainya. Itu gimana? Bukan nggak bisa, itu boleh sebenarnya ya. Cuman yang pada saat ini batasannya kita ada. Dalam pembuatan tugas akhir sebenarnya ada batasan masalah. Nah, batasan masalah yang saya angkat itu adalah pada digital input saja. Artinya apa? Segala sesuatunya yang on sama off saja. Kalau untuk sensor suhu itu kan ada nilai berapa perubahan suhu segala macamnya. Nah, seperti itu. Walaupun nanti dari sensor suhu itu ada digital outputnya, tapi saya tidak memerlukan dua konversi. Kalau dari sensor suhu dikonversikan dulu ke digital, nah itu ada dua kali. Nah, yang saya perlukan adalah hanya digital input seperti tadi si kelompok 2 membuka gerbang tol ya, itu kan berbasis RFID. RFID-nya itu sebagai digital input saja yang dibahas. Kalau kita bahas sebagai kartu RFID yang berbasis data, maka saya akan membahas mengenai perubahan nilai pada data yang masuk di situ. Ya, seperti itu. Coba dicari lagi yang berbasis itu saja. Boleh misalkan, Mas, bagaimana kalau bikin keran otomatis kayak kemarin tuh ada diskusi ya, keran otomatis itu yang penting relaynya nggak cuma satu. Keran otomatis yang seperti apa ini? Menggerakkan berapa interlock atau berapa susunan? Boleh. Kalau cuma satu enggak. Terlalu simpel dan sederhana. Bikin yang kompleks. Boleh dari itu diangkat ke sesuatu yang besar boleh. Ya. Silakan untuk cari lagi nggak apa-apa ya. Biasa itu yang penting sudah ada ide awal. Saya menghargai ide awal. Ya. Oke, mungkin selanjutnya kelompok 5 mungkin, kelompok 5. Ini sudah ada kelompoknya, gampang saya nyebutnya. Kalau kelompok 5, mana kelompok 5? Siap, Mas, izin. Kelompok 5 harusnya siang ya, jam 10.30, tapi nggak apa-apa deh, kumpul aja dulu. Siap, Mas, kelompok. Siap. Ya, silakan. Ya, Mas, izin Mas, kalau kami dari kelompok 5 itu sebenarnya kurang lebih hampir sama itu seperti kelompok 2 tadi, Mas, yang tadi gate portal itu. Tapi kami di sini, Mas, mengambilnya itu untuk gate portal di gerbang utama TPI Curug, Mas. Jadi sebelum masuk itu dia udah ada sebelum portalnya terbuka itu dia udah ada pengecekan sensor suhu dulu. Kemudian pakai cardnya gitu, kalau udah berhasil ataupun lolos yang cut dan suhunya, portalnya bisa terbuka, Mas. Tapi kalau misalkan tidak terdeteksi dan suhunya tidak normal, portalnya akan tetap tertutup seperti itu, Mas. Oke, ini sama nih, pakai beberapa konversi. Karena yang saya harapkan bukan sekompleks yang kalian pikir ya. Kita bikin sederhana. Nanti kalau kalian bikin itu panjang waktunya. Nah, kita cuma butuh waktu 1 minggu kok gitu loh. Jadi bikin interlock relay yang sederhana mungkin, digital input saja dan digital output, bukan berupa linearitas yang dikonversikan. Itu sensor suhu. Sensor suhu itu begitu dia deteksi, dia kan ada ambang batas, average-nya berapa. Kemudian kalau ambang batasnya dia maksimal, dia bisa buka. Maksudnya kalau sudah sesuai dengan ambang batasnya dia bisa beroperasi, tapi kalau tidak, enggak. Nah, mungkin saya rasa itu 2 kali konversi, saya enggak perlukan itu. Cari yang sederhana ya. Untuk kelompok 5 saya persilahkan untuk mencari lagi yang sederhana. Coba deh cek interlock yang sederhana yang menggunakan relay saja, tidak harus untuk yang pakai yang sekompleks yang kalian barusan sampaikan ya. Kalau bahasa saya ketinggian saya untuk menganalisa itu, terlalu tinggi karena kita bahasanya cuma relay saja Pak ya. Itu masukan saya. Mungkin kelompok lainnya, mungkin tadi Fauzan ya, Fauzan Rizal ya. Sempat saya mute tadi, suaranya kok dengung di situ. Gimana? Siap, Mas. Untuk saya mau bikin traffic light, Mas. Traffic light. Kelompok 4, Mas. Langsung traffic light ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau traffic light itu cuman cuman relay sama timer, boleh silakan, tapi kompleks juga itu karena ada berapa simpangan ya.
Siap Mas, untuk sementara program kami hanya untuk satu lampu, satu jalur jalannya Mas, belum beberapa simpangan Mas. Oh, nggak apa-apa. Ya udah bikin sesederhana saja. Yang penting saya mau lihat ketercapaian pemahamannya. Nggak apa-apa, itu sederhana, tapi juga kompleks ya, karena relaynya nggak cuma satu. Ada 3 lampu ya, tiga relay. Dia kedap-kedip, satu kedap-kedip berarti ada 2 relay ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi itu saya terima, bisa dilanjutkan ya. Kemudian mungkin di situ ada Aldi masuk kelompok berapa Aldi? Aldi masuk kelompok berapa? Sudah Mas, kelompok 3 Mas. Kelompok 3. Oh, masuk kelompok 3 ya, bareng sama Sauki ya. Mungkin untuk Sauki ini saya kasih Mas. Ini ya, kelompok 3 nih, saya kasih arahan aja. Coba deh bikin sistem conveyor yang ada di bandara untuk bagasi ya, bagasi yang masuk ke dalam ke dalam pesawat itu kan pakai conveyor tuh. Coba itu saja, dia kan ada beberapa ruas, ada beberapa sensor gitu, itu bisa diambil. Kemudian contoh lain misalkan eskalator yang sifatnya saling paralel kerja ya, saling paralel kerja, bisa nggak bikin itu penggantinya lift gitu loh, seperti itu. Itu masukan aja. Jadi sistem conveyor boleh, conveyor yang nggak cuma satu arah, beberapa arah, tetapi kerjanya estafet. Nah, itu dibuktikan nanti pada saat flowchart, pembuatan flowchart kalian, kemudian analisis kalian seperti apa. Saya mau lihat itu secara digital saja gitu. Seperti itu ya. Saya kasih aja tuh judulnya conveyor untuk bagasi ya. Apa istilahnya kalian untuk yang di bandara itu silakan. Oke. Izin Mas. Ya, silakan. Izin Mas, kan di bandara kan ada ini Mas, eskalator yang untuk jalan kaki yang rata itu Mas. Ya, betul. Mungkin itu bisa Mas. Nah, sekarang kalau itu cuma jalan begitu lurus. Jadi dia gimana? Bisa 2 sisi gitu Mas. Jadi bisa 2 sisi Mas. Jadi misalnya dari arah kanan dia bisa, misalnya itu bisa jalan gini Mas. Nah, tapi dari sebelah sini nunggu dari yang sebelah sini nggak ada. Oh, begitu. Nah, reverse forward Mas. Oke, reverse forward ya. Kamu mau bikin reverse forward, saya tambahin kalau emang itu tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya coba ditambahin. Kalau cuman reverse forward sih sederhana sekali, tetapi coba tambahin tingkat kesulitannya apa. Sensor, kemudian sistem kerja, kan nggak mungkin orang tabrakan di situ ya, karena ke kanan ke kiri. Sistem safety-nya, kemudian berapa motor untuk conveyor tersebut, kan nggak mungkin cuman satu motor, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu di situ pakai gearbox yang saling bekerja sama, dan dia ada sejumlah tiga paralel kerja. Itu coba diperiksa gimana sistem outputnya jangan satu. Kalau forward reverse kan satu aja. Itu coba beberapa motor yang akan digerakkan. Anjir dulu. Nah, selanjutnya mungkin seperti itu ya, Sauki ya. Saya arahkan seperti itu aja. Silakan, angkat aja itu, nggak apa-apa. Tapi saya minta sensornya digital input aja. Apa yang menjadi itu? Yang nggak pakai konversi ya lagi, langsung bisa pakai. Oke. Kalau Bagus Satrio gimana? Ya, izin Mas, saya perwakilan dari kelompok 6 Mas. Oh, kelompok 6. Oh, berarti kumpul semua ini kelompoknya ya. Saya kira ya enggak apa-apa. Kalian aja. Kelompok 6 gimana kelompok 6? Izin Mas, kami di sini membawa ini Mas, temanya rangkaian 2 pompa otomatis Mas. Jadi ketika satu pompa ini sudah berjalan selama 6 jam, nanti
bergantian ke pompa satunya. Jadi timernya prosesnya 6 jam Mas. Setiap 6 jam bergantian. Iya. Setiap 6 jam bergantian. Kenapa itu kamu lakukan? Siap. Sebenarnya ini Mas, agar meminimalisir kerusakan ketika kalau lama bekerja satu mesin saja Mas, satu motor saja maksudnya Mas. Iya. Oke, bisa diterima informasinya ya. Kemudian saya minta di situ sensor digitalnya ya. Itu ada high level, low level di situ. Ya, Mas. Nah, itu bisa dijadikan masukan. Kemudian bikin dia otomatis, full otomatis dan semi otomatis. Ya. Itu. Kemudian di situ sensor itu disimulasikan sama push button saja. Untuk yang lainnya juga sama. Untuk sensor itu disimulasikan push button saja. Karena intinya sensor itu adalah saklar. Hanya dalam bentuk tidak tersentuh jari. Ya. Sensor cahaya itu saklar juga, cuman dia peka terhadap cahaya. Sensor suhu itu juga saklar, cuman bedanya dia mendeteksi perubahan temperatur seperti itu. Jadi simulasikan berupa push button saja seperti itu. Kecuali yang auto itu seperti traffic light. Kalau traffic light kan dia langsung ngatur secara sendirinya, tanpa sekali start dia jalan seterusnya sampai kita off kan, seperti itu ya. Itu oke, bagus, terima kasih. Selanjutnya Zalfa gimana, kelompok berapa Zalfa? Oh, keluar sendiri. Reza mungkin? Gimana Reza? Siap Mas. Kelompok 4 Mas, sama Fauzan sama Anjar tadi Mas. Oh, oke. Kelompok 4 ya. Ayo, yaudah kalau gitu udah selesai. Siap Mas, sama Balkis Mas. Oh, sama Balkis juga. Iya. Kalau Jalfa masih joining ya. Tinggal siap Mas. Ya, Reza, oke, terima kasih Reza. Siap Mas. Terima kasih kembali Mas. Ya. Siap Mas, izin bertanya Mas. Silakan, Anjar. Semisal motor listrik reverse forward, berarti aplikasinya bisa diterapkan pada pintu otomatis yang berada di gedung-gedung itu ya Mas, kayak pintu kaca itu Mas. Betul. Dia menggunakan reverse forward. Ya. Aplikasinya bisa ke situ ya Mas. Bisa ke situ. Jadi sederhana sekali kan logikanya. Bisa sekali. Ya. Jadi misalkan reverse forward untuk aplikasi dari buka pintu otomatis begini ya. Nah itu boleh. Siap Mas. Yang penting tingkat kompleksnya ditambahkan. Ya, tingkat kompleksnya ditambahkan. Misalkan kalian bikin tingkat kompleksnya begini. Itu hanya bisa 3 kali buka dalam waktu 3 menit misal. Ya, apa tujuannya juga kan kalian pasti punya alasan. Kemudian di situ misalkan lagi setelah beberapa menit atau beberapa jam itu kondisi pintu itu istirahat sendiri misalkan. Dia tidak terbuka pada jam keberapa itu semua cuman menggunakan timer saja. Ya, hanya menggunakan timer saja. Itu. Jadi silakan tingkat kompleksnya ditambahkan seperti itu. Kalau misalkan Mas bikin kemarin ya, bikin keran otomatis, kompleksnya di mana? Kalau cuma satu relay itu tidak kompleks. Dengan sensor satu relay tidak kompleks. Yang saya maksud adalah tambahkan tingkat kesulitannya. Amati, tiru, modifikasi. Gitu. Karena kita akan ada sekitar 4-5 tugas akhir dari saya, maka buat aja yang sederhana-sederhana. Nanti kalau kompleksnya yang bikin yang luas, yang susah, yang segala macam, nanti pada saat tugas akhir sebenarnya, ya itu. Ini cuma latihan kita.
Tujuannya cuman latihan. Jadi tidak usah terlalu rumit yang membuat kalian berpikir panjang sehingga waktu itu seminggu itu kelewatan. Kita nggak akan selesai. Seperti itu. Setelah kalian mendalami pemahaman mengenai sequence control, kalian akan sangat dimudahkan mengerjakan PLC. Itu tujuannya. Ya, itu saja. Oke, gitu aja mungkin ya. Zalfa, mungkin Zalfa. Kelompok berapa Zalfa? Siap, kelompok 1 Mas, bersama Chris Bay dan Adi dan Taufik Mas. Oh, oke. Kalau gitu sudah selesai. Erika kelompok berapa Erika? Saya kelompok 6 Mas. Kelompok 2 ya? Oke. Nah, untuk hari ini saya memberikan waktu kalian sampai dengan sore nanti. Ya. Sore nanti untuk menyampaikan ulang. Ya. Kalau memang tidak ada kegiatan lain di barak, silahkan hari ini kita tuntaskan. Hari ini, besok, sampai dengan hari Minggu. Ya, kalau memang tidak ada kegiatan. Misalkan sore nanti jam 4, malam nanti jam 8, nggak apa-apa. Saya minta itu dituntaskan. Jadi kita angkat langsung materinya, kalian siapkan presentasinya segala macam, kita mulai. Nggak bisa hari ini, besok. Ya, nggak bisa hari ini, besok. Pokoknya tuntas dulu. Kemudian saya akan nyiapkan perihal PLC-nya, ya, PLC-nya. Kemudian jangan lupa di-download dulu. Walaupun dari Fluid Sim bisa kita gunakan simulasi PLC, tapi saya mau kita menggunakan Omron saja langsung, supaya di situ kita bisa langsung mengarah ke HMI, Human Machine Interface, ya, seperti itu. Atau kita bikin aturan yang belum selesai tugas akhir sequence control, nggak usah ngikutin PLC dulu. Rasanya nggak adil ya. Ya, karena untuk tugas akhirnya kita bisa gunakan waktu di luar jam ini ya, jam kuliah resmi sekarang ini. Jadi hari ini cuman kalian diskusi aja dengan teman, selesaikan, tuntaskan. Silakan asistensi sewaktu-waktu. Kita bisa lewat WA group juga nggak apa-apa. Jadi nggak, misalkan nih satu mengangkat gerbang dengan RFID 2 kali 3 kali, tapi tingkat kompleksnya berbeda, nggak apa-apa. Yang penting yang saya perlukan adalah kompleksitas dari pemikiran. Amati, tiru, modifikasi. Terus jangan lupa kolaborasinya. Itu. Ya karena di kampus kan saya yakin kalian sudah swab segala macam, antigen pasti nggak ada masalah. Kayak gitu. Saya akan mulai di awal November. Ya. Nanti tugas akhir saya juga kalian boleh lihat. Ya. Tugas akhir saya ada pembuatan IoT, kemudian digital school, nanti kalian boleh lihat juga. Itu jadi kalian referensi buat TA kalian juga nggak apa-apa, ya, sambil belajar, ya, seperti itu. Karena kita nanti ada materi IoT setelah PLC. Setelah PLC ada materi IoT dan microcontroller, ya. Saya harapkan satu persatu dipahami dulu, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Siap Mas. Ada Mas. Silakan. Untuk kedepannya kita kan belajar PLC Mas. Jenis PLC yang digunakan menggunakan PLC Omron. Ya. Itu nanti diaplikasikan nggak Mas? Kita praktek di lapangannya Mas. Betul. Untuk PLC Omronnya Mas. Betul. Jadi gini, kalian sudah memperoleh PLC Siemens dari Mas Agus. Itu juga bisa dipakai, ya, bisa dipakai. Nah, tapi untuk saat ini karena gini, kita ada keterbatasan simulasi di dalam laptop masing-masing. Apakah kalian terkendala dengan menggunakan tiap portal? Ya. Kalau saya jujur, laptop saya tidak bisa menggunakan tiap portal. Kalau buat saya PLC itu prinsip sama, cuman cara mengoperasikan berbeda. Gitu. Saya ada kendala menggunakan tiap portal. Apakah kalian ada kendala menggunakan tiap portal? Sudah melaksanakan?
pada saat praktek dengan Mas Agus itu menggunakan Tia Portal? Anjar mungkin bisa jawab, silakan. Siap Mas. Untuk laptop saya sendiri, saya sudah terinstall Omron, softwarenya CX1 Programmer, dan PLC Siemens, softwarenya Tia Portal sudah terinstall Mas. Tapi yang membuat laptop berat untuk beroperasi yang Tia Portalnya itu Mas. Ya. Jadi kayak kalau saya buka Tia Portal itu langsung kayak ngeblank gitu laptopnya Mas. Iya. Harus di-upgrade kayaknya Mas laptopnya Mas. Saya rasa kendala hal yang sama ya, karena memang Siemens itu dia menggunakan versi besar semua ya, itu. Tapi memang handal Siemens ya. Cuma untuk kali ini itu sebagai media belajar kita pakai Omron. Tetapi pada saat nanti praktek di kelas, silahkan itu dipindahkan ke dalam Siemens ya. Program-program tadi kita catat, kemudian kita isi ulang ke dalam Siemens. Boleh, silahkan ya. Karena kan di lab itu kan sudah ada PC-nya, ada PLC-nya, sehingga kita bisa simulasikan di kampus saja. Jadi untuk penggunaan Tia Portal kita lakukan di kampus. Nah, untuk untuk mengatasi kendala kita gunakan Omron saja. Ya. Tetapi nanti kalau di kampus silakan kombinasi. Karena apa? Siemens juga sangat terpakai di bandara. Ya. Malah Omron nggak seberapa terpakai. Cuman prinsipnya yang kita akan gunakan. Pola pikir logical thinkingnya yang akan kita pakai di situ ya. Saya rasa seperti itu ya, Anjar dan Fauzan. Siap Mas. Izin. Ya, silakan. Sauki. Jadi Mas, kalau saya buat eskalator otomatis kan Mas, jadi kena sensor baru eskalatornya nyala Mas. Bisa. Nah nanti jika orang terakhir sudah melewati sensor yang di atas, nah itu eskalatornya kan slow gitu Mas. Nah itu kira-kira pakai apa Mas? Itu pakai dua kontak relay yang digunakan pada dua kecepatan berbeda. Gitu. Kalau sistem mekaniknya. Tapi kalau mau sistem drive-nya itu pakai linearitas. Dia pakai load cell, bukan sensor foto. Ya. Saya masih ada tanggungan ke kalian, itu adalah sensor dan aktuator. Nanti saya akan membahas itu. Nggak apa-apa. Sauki angkat aja dulu itu, nggak apa-apa. Silahkan. Saya mau lihat logikanya di mana. Ya, itu. Kompleksitasnya di mana. Monggo silahkan. Ya, Mas. Dipakai saja. Ya. Nanti saya jelaskan. Kok dia bisa cepat itu kan sebetulnya pakai load cell, bukan pakai fotosensor seperti itu ya. Ya nggak apa-apa, itu angkat aja dulu ya, kita selesaiin satu persatu ya. Oke. Selanjutnya ada lagi yang ditanyakan? Izin Mas. Ya. Bisa Mas, berarti untuk handout yang Mas kirim di GCR itu nanti untuk yang inovasi kita ini atau seperti apa Mas? Iya, jadi itu cuma dua halaman kan, nggak ribet, kalian bikin tulisan banyak, bikin flowchart before and after. Siap, Mas. Ya, before and after, kemudian di situ langkah kerjanya kalian jabarkan di situ. Ya udah seperti itu saja, tidak usah bikin banyak-banyak, saya cuma perlu 2 saja. Saya hitung-hitung melatih kalian bikin jurnal gitu. Kalau jurnal internasional itu 15 lembar aja. Padahal kalau kita skripsi bisa 30 lembar, 40, bahkan ada yang 100. Itu saya minta 2 lembar aja. Ya. Oke, apalagi? Silakan. Mas, izin Mas, untuk di judul, untuk yang di kolom development and inovasinya ini itu diisi seperti apa Mas? Itu silakan yang akan bisa menjadikan inovasi kalian. Misalkan tadi bikin conveyor sebelumnya itu cuma jalan aja tanpa kendali, tanpa ada sensor. Inovasinya baru bisa bikin 1. Tetapi sebetulnya kalian deteksi di situ ada 8 yang bisa diinovasi. Cuman hanya bisa nyampaikan 1. Itu artinya kalian sudah menelaah
kalian sudah menjadi visioner. Jadi memandang ke depan sebetulnya ini perlu modifikasi lagi, cuman karena keterbatasan waktu cuma satu. Apa yang kalian capai? Ketercapaian terhadap inovasi. Seperti itu. Ya, Mas. Oke, apalagi? Silakan. Untuk yang di algoritma atau uraian penjelasan, Mas, izin Mas. Itu penjelasan biasa, tulisan urutan dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Seperti itu. Ya, jadi menulis ulang dari flowchart. Kan flowchartnya sudah ada tuh, dari atas ke bawah. Nah, dari flowchart ini terahkan dalam bentuk tulisan. Seperti itu. Ya. Kalau kalian masih ingat waktu saya ngajar PLTS, di situ ada time chart. Itu bisa dijadikan dasar analisis. Tapi nanti saya bahas. Sama-sama. Nanti saya bahas lagi terpisah. Ada lagi? Saya rasa cukup. Ya, saya rasa cukup. Itu aja pembekalan buat kalian. Saya tunggu komunikasi di WA group. Ya, minimal sore ini jam 4 ada yang bercerita. Belum maju, bercerita. Sampai di mana tugasnya. Minimal ada yang konfirmasi sudah ngumpulkan itu handout-nya. Jadi saya bisa membaca. Kita janjian kapan waktunya. Ya, pastikan kalian nyaman bisa komunikasi secara Zoom seperti sekarang ini. Jika ada kendala sampaikan. Ya. Sementara itu saya kuatin dulu. Dasar teorinya kuat dulu. Begitu tuh mulai kuat, saya hadir di kampus. Ya, seperti itu aja. Gitu. Melatih mandiri dulu nih sebelum dituntun. Oke, gitu aja saya rasa cukup ya.